Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembagian hadis berdasarkan sifat sanad. Ini merupakan materi hadis ilmu hadis bab kelima, kelas 11 pada program keagamaan di Madrasah Aliyah. Baik, pada bagian ini kompetensi dasar yang akan harus dicapai yaitu yang pertama, berkomitmen meneladani sifat muhaddisin dalam menjaga ajaran agama Islam. Kemudian memahami definisi macam-macam contoh dan kedudukan hadis dari segi sifat sanad serta memperagakan sifat-sifat sanad. Indikator pembelajarannya yaitu 1. Menjelaskan pengertian hadis musnad, hadis muttasil, hadis musalsal, hadis mu'an'an, hadis ali, dan hadis nazil. Kemudian mengidentifikasi hadis musnad, muttasil, musalsal, mu'an'an, ali, dan nazil. Menjelaskan kedudukan hadis musnad, hadis muttasil, hadis musalsal, hadis mu'an'an, hadis ali, dan hadis nazil, serta mendemonstrasikan contoh hadis musnad, hadis muttasil, hadis musalsal, hadis mu'an'an, hadis ali, dan hadis nazil. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat memahami pembagian hadis dari segi sifat sanad, siswa dapat memahami keadaan sanad, siswa dapat memahami pengaruh sifat sanad terhadap kondisi hadis, dan keempat yaitu siswa dapat meneladani sifat muhaddisin dalam menjaga ajaran agama Islam. Nah, dalam bab ini kita akan membahas 6 hadis. Yang pertama yaitu hadis muttasil, kemudian hadis musnad, kemudian hadis musalsal, yang keempat hadis mu'an'an, kelima hadis ali, dan yang terakhir yaitu hadis nazil. Yang pertama, hadis berdasarkan sifat sanad yang pertama yaitu hadis muttasil. Apa yang dinamakan dengan hadis muttasil? Yaitu hadis muttasil secara bahasa. Muttasil itu secara bahasa yang adalah merupakan isim fa'il dari ittasala yattasilu ittisalan fahuwa muttasilun, yang artinya yang bersambung atau lawan kata dari inqata'a, terputus. Namun secara istilah ilmu hadis, hadis muttasil yaitu mattasala sanaduhu marfu'an kana au mauqufan, yaitu hadis yang sanadnya bersambung baik sampai kepada Nabi atau selain Nabi. Di sini ada marfu'an au mauqufan. Jadi bersambung sampai kepada Nabi, hadis marfu', atau hadis mauquf bersambung sampai hanya kepada sahabat. Itu bisa dikategorikan sebagai hadis muttasil. Ya, hadis muttasil nama lainnya itu yaitu hadis disebut juga dengan hadis mausul. Ya, hadis muttasil berdasarkan pengertian ini dibagi menjadi dua, yaitu hadis muttasil marfu', hadis muttasil mauquf. Muttasilnya sampai kepada Nabi disebut muttasil marfu', kalau muttasilnya hanya sampai kepada sahabat disebut muttasil mauquf. Hadis muttasil tadi sudah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hadis muttasil marfu', hadis muttasil mauquf. Lantas apakah perkataan tabi'in dikatakan muttasil? Kalau sanadnya sambung kepada Nabi kan disebut hadis marfu'. Kalau sanadnya bersambung kepada sahabat, hanya sampai sahabat, itu akan hadis mauquf. Nah, kalau bersambungnya hanya sampai kepada tabi'in, yaitu perkataannya tabi'in, itu kan disebutnya hadis munqati. Sedangkan kan munqati itu adalah lawan kata dari muttasil. Nah, apakah perkataan tabi'in ini dikatakan muttasil? Padahal kan
yang sanadnya bersambung hanya kepada tabi'in kan dikatakan munqati gitu. Nah, ini pertanyaannya yaitu sanad hadis yang sambung hingga pada tabi'in tidak bisa disebut muttasil secara mutlak kecuali harus menyebut hadzal haditsu muttasilun ila Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini seorang tabi'in. Nah, kalau ada pernyataan seperti ini bisa dikatakan disebut hadis muttasil. Kalau nggak ada, tidak disebut dengan hadis muttasil. Belum bisa dipastikan hadis tersebut muttasil. Contoh hadis muttasil marfu' yaitu haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Nafi' an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi tafutuhu salatul asri faka'annama wutira ahlahu wa malahu wahu Abu Dawud. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah bersabda, orang yang tidak mengerjakan sholat asar seakan-akan menimpakan bencana kepada keluarga dan hartanya. Kemudian hadis muttasil mauquf, contohnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Nafi bahwa dari Nafi tidak sampai ke dari Abdullah bin Umar ini sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah. Jadi hadis muttasil mauquf. Itu hadisnya barang siapa yang mengutangi orang lain maka tidak boleh menentukan syarat lain kecuali harus keharusan membayarnya. Jadi nggak boleh kalau diutangi mau pinjam, mau ngasih pinjam tapi dengan syarat nanti balikinnya tambahin 100.000, nggak boleh gitu. Nanti masuknya kepada riba. Jadi nggak boleh kalau meminjamkan uang, tidak boleh diberikan syarat-syarat yang lain kecuali keharusan membayarnya. Nah, kedua hadis ini merupakan hadis muttasil atau hadis mauquf. Nah, yang pertama ini hadis muttasil marfu, yaitu hadis muttasil yang sampai kepada Nabi SAW. Kalau yang kedua ini hadis muttasil mauquf, ini sampai kepada sahabat. Yang kedua yaitu hadis musnad. Hadis musnad secara bahasa merupakan isim maf'ul dari asnada yang berarti yang disandarkan. Asnada yusnidu isnadan wa musnadan. Musnad wa musnadan yang berarti yang disandarkan, yang dinisbahkan atau yang dikategorikan. Secara istilah, hadis musnad adalah hadis yang sanad dan periwayatannya bersambung hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti hanya kepada Nabi. Kalau bersambungnya hanya kepada sahabat, kepada tabi'in, tidak dikatakan dengan hadis musnad. Kalau hanya kepada sahabat, bisa dikatakan hadis muttasil kayak tadi. Bedanya kayak gitu. Kalau musnad itu sampainya harus kepada Nabi, kalau muttasil bisa kepada Nabi, bisa kepada sahabat. Nah, menurut Al-Hakim mengatakan bahwa hadis musnad adalah hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah. Sedangkan menurut Al-Khatib, hadis musnad adalah hadis yang bersambung sanadnya hingga akhir sanad. Nah, dari dua pengertian tadi, hadis musnad itu ada dua syarat. Yang pertama harus marfu, artinya harus sampai disandarkan kepada Nabi. Dan yang kedua yaitu harus bersambung, sanadnya harus bersambung. Jadi tidak hanya sampai kepada Nabi, tapi dia juga harus muttasil, gitu. Dari awal sanad sampai akhir sanad harus bersambung sampai kepada Nabi. Contoh, itu hadis yang ditakhrij oleh Al-Bukhari. Haddatsana Abdullah bin Yusuf an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Imam Bukhari berkata telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf Malik dari Abi Zanad dari Al-A'raj dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, jika seekor anjing meminum di dalam bejana kalian, maka cucilah sebanyak 7 kali. Nah, hadis ini merupakan hadis yang sanadnya bersambung dari awal sampai kepada Nabi, marfu kepada Nabi. Kan dinamakan dengan hadis musnad. Nah, hadis musnad ini bisa juga dikatakan dengan hadis muttasil. Hadis musnad itu sudah pasti hadis muttasil, tapi hadis muttasil belum tentu itu hadis musnad. Yang ketiga yaitu hadis mu'an'an. Mu'an'an secara bahasa yaitu isim maf'ul dari an'ana yu'an'inu fahuwa mu'an'in wa zaka mu'an'an. Itu merupakan berarti mengatakan an atau dari, mengatakan dari, atau an itu artinya dari. Secara istilah hadis mu'an'an yaitu hadis yang sanadnya terdapat redaksi an. Jadi hadis mu'an'an itu kalau tahammul adanya itu dengan an, itu berarti ada annya, berarti itu termasuk hadis mu'an'an. Nah, bagaimana hukum an dari pada tabaqah sahabat? Itu seumpamanya an Abdullah bin Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bagaimana hukumnya? Ada dua hukum. Yang pertama, apabila sahabat yang meriwayatkannya termasuk sahabat yang sebagian besar hidupnya senantiasa bersama Nabi, maka redaksi an sama dengan redaksi sami'tu. Jadi seumpamanya dari Abdullah bin Umar kan banyak itu meriwayatkan dari Nabi, sering dengan Nabi gitu. Atau Ibnu Abbas gitu, sering dengan Nabi. Nah, itu sama Ibnu Abbas bilangnya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti itu sama saja hukumnya dengan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat yang sebagian besar hidupnya senantiasa bersama Nabi. Nah, bagaimana kalau semuanya sahabatnya jarang ketemu Nabi gitu, sedikit kesempatan bertemu Nabi, maka sanadnya harus ditinjau ulang gitu, harus dilihat lagi, diteliti lagi gitu, bagaimana kondisi perawinya. Contoh, ini pendapat ulamanya dulu. Pendapat ulama ahli hadis tentang hadis mu'an'an. Ada yang berpendapat bahwa hadis mu'an'an itu ya termasuk hadis munqati pada dasarnya gitu. Jadi termasuk hadis dhaif, hadis mu'an'an itu. Sampai ada kejelasan bahwa sanad tersebut bersambung. Karena an itu kan belum bisa dipastikan bahwa itu mereka itu bertemu dan menerima langsung dari gurunya. Berbeda dengan sami'tu Ziyad, sami'tu fulan. Nah, berarti kan dia mendengar langsung gitu. Kalau an kan masih ambigu gitu. Dari saja darinya itu dari mana dulu gitu. Nah, kalau sami itu sudah pasti dia tuh sudah menerima langsung, mendengar langsung dari gurunya. Kalau an belum pasti, maka harus diteliti dulu gitu. Harus ada kejelasan bahwa sanad tersebut bersambung, bahwa memang mereka itu pernah bertemu gitu, pernah menerima langsung hadisnya. Nah, yang pendapat yang kedua yaitu muttasil asal. Menurut Imam Bukhari, periwayatnya harus mempunyai sifat adil, harus terdapat hubungan guru dan murid, dalam artian keduanya harus pernah bertemu gitu. Kemudian yang ketiga yaitu periwayat bukan termasuk mudallis. Kemudian menurut Imam Muslim yaitu periwayat harus mempunyai sifat adalah sama ya. Kemudian periwayatnya bukan termasuk mudallis, dan nah bedanya di sini nomor 2 itu hubungan antara meriwayatkan hadis cukup dengan hidup dalam satu masa yang memungkinkan mereka untuk bertemu gitu. Nah, kalau Imam Bukhari ini harus ketemu gitu, harus ketemu. Nah, kalau Imam Muslim cukup mensyaratkan bahwa itu mereka itu sezaman. Nah, kalau sezaman itu kan mereka ya ada kemungkinan
bertemu lebih besar gitu. Cukup Imam Muslim cukup satu masa saja sudah cukup, itu mutasil. Beda dengan Imam Bukhari, harus bertemu langsung, tidak cukup satu zaman. Contoh hadis muan'an, yaitu qala Abu Dawud an Abdullah bin Maslamah an Malik an Nafi' an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi tafutuhu salatul asri faka'annama wutira ahlahu wa malahu. Ini merupakan hadis mu'an'an, hadis an'anah, karena dalam sanadnya mengandung bentuk tahambul an. Kemudian yang keempat yaitu hadis musalsal. Secara bahasa, musalsal merupakan isim maf'ul dari lafaz salsala yang berarti berantai. Dikatakan musalsal ini karena ada kesamaan antara rantai yang satu dengan yang setelahnya, seperti sifat pertemuan dengan gurunya, kata-kata yang diucapkannya, keadaan ketika menyampaikan, dan yang lain-lain. Sedangkan secara istilah ilmu hadis musalsal yaitu wa ma tatabu'u rijal isnadihi ala sifatin aw halatin lirruwati taratan walirriwayati taratan ukhra. Itu mengikutinya periwayat hadis pada sifat atau keadaan periwayat sebelumnya, atau mengikutinya periwayat hadis pada cara meriwayatkan periwayat sebelumnya. Jadi ada kesamaan, baik itu kesamaan dalam periwayatan, kesamaan dalam menyampaikan, dan sebagainya. Nanti akan ada pembagiannya. Macam-macam hadis musalsal, yaitu yang ada 3. Yang pertama yaitu musalsal bi ahwalir ruwah, musalsal bi sifatir ruwah, dan musalsal bi sifatir riwayah. Dan apa itu kan? Ada sifat ruwah, ada sifat riwayah. Ada sifat periwayat, ada sifat periwayatan. Dan musalsal bi ahwalir ruwah ini apa? Yaitu periwayat mengikuti keadaan periwayat sebelumnya ketika menyampaikan hadis. Contoh dengan menepuk ketika menyampaikan hadis ditepuk pundaknya. Maka periwayat selanjutnya itu ketika menyampaikan hadis ditepuk juga pada muridnya. Kemudian musalsal bisifat ruwah, periwayat mengikuti sifat periwayat sebelumnya ketika menyampaikan hadis. Dan musalsal bisifat riwayat, periwayat mengikuti sifat periwayatan sebelumnya ketika menyampaikan hadis. Nah, musalsal bisifat riwayah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada kesamaannya dalam bentuk ungkapan penyampaian atau ada al-hadits, ada yang waktu periwayatannya, dan ada yang tempat periwayatan. Kesamaan dalam tempat periwayatan. Contoh hadis musalsal bi ahwali ruwah. Itu hadis dari Sa'id, dari Mu'adz. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا المطري حدثنا حيوة قال سمعت عقبة بن مسلم التجيبي يقول حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن السنابه عن معاذ بن جبال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال يا معاذ إني لأحبك قال له معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أبي داود قال وأوصى بذلك معاذ السنابحي وأبا عبد الرحمن وأوصى أبو عبد الرحمن Uqbah bin Muslim. Nah, maksudnya yaitu hadis ini
Keadaan periwayat hadis ini ketika menyampaikan kepada muridnya selalu mengikuti keadaan periwayat sebelumnya ketika menyampaikan hadis. Periwayatnya selalu mengucapkan sesungguhnya aku mencintaimu gitu kan ya ini. Inni la uhibbuka. Nah, ini kan sebenarnya buat si Mu'ad kan gitu. Perkataan Rasul buat sahabat Mu'ad. Sesungguhnya aku mencintaimu, maka katakanlah di setiap selesai salat. Mulai dari awal sanad hingga akhir sanad yang mengikuti keadaan Nabi yang mengucapkan kata-kata tersebut ketika menyampaikan hadis ini kepada Mu'ad. Ini kan sebenarnya perkataan Nabi untuk Mu'ad, tapi periwayat yang setelahnya itu tetap mencantumkan ini la uhibbuka. Walaupun itu khusus untuk Mu'ad kan gitu. Kemudian contoh yang kedua yaitu hadisu Abi Hurairah syabaka biyadi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam wa qala khalaqallahu al-arda yawm as-sabt. Hadis Abi Hurairah, dia berkata Abul Qasim atau Nabi memasukkan jari-jari tangannya kepada jari-jari tanganku bersabda Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu sambil mempraktekkan dengan jari-jarinya. Nah, periwayat setelah Abu Hurairah ini ketika menyampaikan hadis, nah, memasukkan jari-jari tangannya kepada jari-jari periwayat. Nah, ada kesamaan dalam periwayatan. Itu hadis musalsal yahwa. Contoh hadis musalsal bisifati ruwah. Anna sahabah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an habbil a'mal ila Allah azza wa jalla liya'malu faqara'a alaihim surat as-saff. Bahwasanya sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang amal yang disukai Allah Subhanahu wa taala agar diamalkan. Maka Nabi membacakan mereka surat Sof. Nah, ketika hadis ini diriwayatkan kepada murid itu, ya gurunya itu, ya mereka itu membacakan surah Sof gitu. Jadi tidak hanya menyampaikan redaksi hadis ini saja, tapi dengan disertai membacakan surat Sof. Itu ada musalsal bisifati riwayah. Contoh hadis musalsal bisifati riwayah dalam hal bentuk ungkapan. Itu seperti hadis musalsal pada perkataan setiap riwayat dan menggunakan ungkapan sami'tu fulan, akhbarani fulan. Nah, itu kan an atau sami'tu. Nah, mereka kan meniru gitu ucapan guru-gurunya. Itu hadis musalsal dalam hal bentuk. Contoh hadis musalsal bersifat riwayah dalam hal waktu. Hadithu Ibnu Abbas qala syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumi Aidi Fitri wa Adha falamma faragha min as-salah aqbala alaina biwajhihi faqala ayyuhan nas qad asabtum khaira. Hadis Ibnu Abbas berkata, aku menyaksikan Rasulullah pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha setelah beliau selesai salat menghadap kita dengan wajahnya. Kemudian bersabda, wahai manusia, kalian telah memperoleh kebaikan. Nah, hadis ini merupakan musalsal dalam waktu periwayat, yaitu pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, setiap periwayat mengungkapkan kalimat ini, hadis ini dalam menyampaikan periwayat kepada muridnya. Kemudian contoh hadis musalsal bisifat riwayah dalam hal tempat. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-multazam mawdi'un yustajabu fihi du'a wa ma da'a Allah fihi 'abdun da'watan illa tajabalah. Jadi aku mendengar Rasulullah bersabda, multazam adalah suatu tempat yang diperkenankan doa padanya, tidak seorang hamba yang berdoa padanya melainkan dikabulkannya. Hadis musalsal dalam hal tempat. Yang kelima dari hadis berdasarkan sifat sanad yaitu hadis Ali. Hadis Ali secara bahasa yaitu isim fa'il dari kata al-ulwu yang berarti sesuatu yang tinggi. Sedangkan secara istilah yang hadis ma qalla adadu
ruwatihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nisbati lisanadin akhar, yaitu hadis yang sedikit jumlah rantai periwayatnya sampai kepada Rasulullah dibandingkan dengan sanad hadis lain, dengan sanad lain pada hadis yang sama. Semua hadis tentang niat umpama dalam jalurnya si fulan cuma ada 4 orang hingga sampai kepada Nabi. Ternyata di jalur yang lain si fulana ada 7 orang. Nah, ini yang lebih sedikit ini disebut dengan hadis Ali. Macam-macam hadis Ali, yaitu ada 2. Yang pertama Ali mutlak, yang kedua Ali nisfi atau Ali idafi. Ali mutlak adalah hadis yang lebih sedikit rantai periwayatnya hingga kepada Rasulullah dibandingkan dengan sanad yang lain. Ali mutlak inilah yang paling tinggi di antara macam-macam ali apabila memiliki sanad yang sahih. Sedangkan ali nisbi atau ali idafi yaitu hadis yang lebih sedikit rantai periwayatnya hingga pada imam tertentu saja. Nah, maksudnya itu imam tertentu ini itu lebih sedikit rantai sanadnya kepada salah seorang imam hadis. Kemudian yang kedua, lebih sedikit rantai sanadnya kepada salah seorang pengarang kitab induk hadis yang dapat dipedomani, yaitu ali nisbi. Yang keenam yaitu hadis nazil. Hadis berdasarkan sifat sanad yang keenam yaitu hadis nazil. Itu lawan dari hadis ali. Secara bahasa, nazil artinya merupakan isim fa'il dari kata nazala. Nazil berarti yang turun atau yang rendah. Secara terminologi, maka surah adadu ruwatihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nisbati lisanadin akhar, yaitu suatu hadis yang banyak jumlah rantai periwayatnya sampai kepada Rasulullah dibandingkan dengan sanad lain pada hadis yang sama. Ini kebalikan dari hadis Ali. Kalau hadis Ali itu lebih sedikit dari sanad yang lain. Kalau hadis nazil itu yang lebih banyaknya berarti hadis nazil. Macam-macam hadis nazil. Yang pertama, sanad yang rantai periwayatnya lebih banyak sampai kepada Nabi. Kemudian sanad yang rantai periwayatnya lebih banyak sampai kepada salah seorang imam hadis. Kemudian sanad yang rantai periwayatnya lebih banyak sampai kepada suatu kitab hadis yang mu'tabarah. Sanad yang di dalamnya terdapat periwayat yang menerima hadis dari seseorang syekh kemudian meninggal, juga dari periwayat lain yang menerima dari syekh itu. Yang terakhir yaitu sanad yang di dalamnya terdapat periwayat yang mendengar hadis dari seorang syekh kemudian periwayat itu menerima hadis dari periwayat lain yang juga mendengar dari syekh tersebut. Itu macam-macam hadis nazil, ada 5 macam. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar di Google Classroom. Jangan lupa kunjungi channel YouTube Bapak, Pelajar Abadi, dan jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.